dimanapun Anda berada, baik yang di RKB ataupun di rumah. Ya, malam hari ini kita akan mulai acara Q&A dengan Awada. Dan mari kita awali malam hari ini, Awada malam hari ini dengan membacakan Namo Tassa 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yoga pakoti hipi apameyang galang garonto ati dukarani kedang gato lokahitayanato. Namo Mahakarunika Saktasa. Kepadanya Sang Bhagawa yang selama berkalpa-kalpa tak terhingga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat sukar dan yang telah bersusah payah demi kesejahteraan dunia. Sembah sujud kepada Dia yang sangat welas asih tersebut. Asam Buddham Buddhani sewitam yam bawa bawam gacati jiwa loko. Namo awija dikilesa jala widam sino dhamma warasatasa. Kepada dunia makhluk yang dalam keadaan belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus mengembara dalam proses menjadi dan tidak menjadi. Sembah sujud kepada Dhamma yang mulia itu, penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Gune hiyo sila samadipanya wimuti nyana pabuti hiyuto. Ketang jananang kusalatikanam dhamariya samgam sirasa namami. Aku menundukkan kepala kepada Sangga mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan penglihatan tentang pembebasan, dan yang merupakan ladang jasa bagi mereka yang mencari kebajikan. Icewa mancantana masane yang nama samano ratana dayam yam punya bisandam wipulam aladam tasa nubawe nahantarayo. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana, 3 permata yang paling layak untuk dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas dan segala rintangan pun tersingkirkan oleh kekuatannya. Sadu, sadu, sadu. Oke, sekali lagi selamat malam semuanya. Sukihotu, salam metta. Dimanapun Anda berada, ya hari ini perdana kita lakukan online dan offline, online dan onsite, melihat situasi dan perkembangannya. Jadi ada yang di RKB juga, ada juga yang online.
Dan malam ini pembahasannya lanjut atau bagian kedua tambahan tentang Winayoca Susikito, syair atau bait yang ada di dalam Manggala Sutta. Ya, bahu sacanca si panca winayoca susikito subasita caya waca yata manggala mutamam. Ya mungkin Anda sudah sering ya melafalkan ini, juga mendengarkan kalimat ini gitu ya. Nah, Anda mengerti nggak maknanya? Kita aja bantu aja bahas dua damatok ini, Vinayoca Susikito. Ya kan, 2 jam lebih, 3 jam bisa. Nah, Anda kan cuma bacanya segitu doang kan. Bahu sacanca si panca winayoca susikito. Artinya, kalau secara harfiahnya terlatih dengan baik dalam peraturan. Atau bisa juga disiplin yang telah dilatih dengan baik. Ya, disiplin yang bagaimana, terlatih dengan baik yang bagaimana. Itu juga Anda harus mengerti ya definisi ini supaya kita akan dapat manfaat ya, supaya Anda mendapatkan manfaat dari begitu mendengar atau membaca petunjuk ini dalam Manggala Sutta, Anda akan mendapatkan berkah. Ya, nanti ulang lagi bahwa winaya. Winaya itu berarti disiplin. Bisa juga tata tertib atau aturan moral. Dalam konteks yang lebih luas, ini merujuk pada pengendalian diri, winaya itu. Ya. Lalu susikito. Susikito itu berasal dari kata sika atau belajar atau melatih diri dengan awalan su, itu baik atau sempurna. Jadi arti dari susikito itu terlatih dengan baik atau dididik dengan sempurna. Ya. Jadi winayoca susikito itu disiplin yang telah dilatih dengan baik. Winayonya. Jadi bisa juga pengendalian diri yang telah dilatih dengan baik. Peraturan atau tata tertib atau aturan moral yang telah dilatih dengan baik. Itu winayoca susikito. Ya, disiplin. Oke. Lalu di sini makna edukatifnya, jadi disiplin adalah sebagai pondasi kebebasan. Disiplin, aturan main yang Bante jelaskan sebelumnya. Banyak orang menganggap bahwa disiplin adalah penjara atau aturan yang mengekang. Namun dalam Manggala Sutta, disiplin justru dianggap sebagai berkah utama. Ya, kenapa? Yang pertama disiplin etika atau sila, norma-norma kehidupan. Di sini bagi umat awam ini berarti ya menjalankan Pancasila Buddhis dengan tidak membunuh, mencuri, berzina, berbohong dan mabuk-mabukan. Nah, seseorang sebenarnya sedang melindungi dirinya sendiri dari penyesalan
dan masalah hukum di masa depan dari disiplin etika ini, dari sila ini, atau dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Sehingga apa? Tidak ada penyesalan, ya, dan masalah hukum di masa depan. Yang kedua, disiplin diri. Ini adalah kemampuan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, bukan hanya apa yang ingin dilakukan. Ya, Nggak jadi ini ngomong sih, berbeda. dengerin. Jadi ini berbeda apa yang harus dilakukan dengan apa yang ingin dilakukan. Kalau ingin dilakukan, ya ini akan terkesan kita akan suka-suka. Kalau saya suka, saya lakukan. Saya tidak suka, saya tidak mau lakukan. Tapi ini harus dilakukan, bukan hanya apa yang ingin dilakukan. Orang yang terdidik disiplinnya tahu kapan harus bekerja, kapan harus beristirahat, dan bagaimana menjaga tutur katanya. Ini adalah bagian dari disiplin, ya, disiplin diri, bagian dari pengendalian diri, gitu. Nah, dari aspek susikito, terlatih dengan baik. Kata terlatih dengan baik itu menunjukkan bahwa disiplin bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Pengendalian diri bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan hasil dari proses belajar yang konsisten. Ya, jadi untuk mendisiplinkan diri, jadi kita harus konsisten dengan komitmen yang kita lakukan. Itu akan jadi disiplin, membentuk disiplin. Ya kan, itu akhirnya akan terbentuk pengendalian diri kita. Gitu. Nah, penguasaan keterampilan. Seseorang yang ahli dalam profesinya karena latihan yang tekun disebut telah menjalankan susikito. Bisa karena terbiasa di sini. Jadi seorang menjadi ahli di dalam profesinya karena latihan yang tekun. Ya, karena latihan yang tekun. Jadi semuanya terus dia lakukan berulang-ulang. Ini dibilang telah menjalankan susikito. Terampil, terlatih dengan baik. Sopan santun atau tata krama. Bagaimana kita bersikap kepada orang tua, rekan kerja, dan lingkungan sekitar adalah bentuk disiplin yang terlatih. Ini menciptakan harmoni sosial. Ya, jadi terlatih dengan baik dalam sopan santun atau tata krama itu juga bagian nilai yang mana disiplin ini kita mengerti, peraturan ini kita mengerti, pengendalian ini kita mengerti, bagaimana kita bersikap kepada orang tua, bagaimana kita bersikap kepada rekan kerja, bagaimana kita bersikap kepada lingkungan sekitar. Itu adalah bentuk disiplin yang terlatih, bentuk pengendalian diri terhadap aturan-aturan main. Nah, kita harus mengerti ini, dan ini akan menciptakan harmoni sosial. Ini makna dari Winayoca Susikito. Luas sebenarnya pemahaman ini. Gitu.
Jadi kita nggak bisa juga hidup ya suka-suka kita, mentingin diri kita sendiri. Sekali lagi. Nah, nanti ada penjelasannya itu lebih lanjut. Ternyata kita memainkan banyak peran dalam satu waktu, sekali lagi. Dan masing-masing peran punya aturan mainnya. Masing-masing peran punya disiplinnya yang harus kita kuasain. Yaitu tadi, bagaimana kita bersikap kepada orang tua, bagaimana, berarti kan saat itu kita sebagai anak. Bagaimana kita bersikap terhadap rekan kerja, itu bukan berarti kita bersikap sebagai sahabat, bisa saja. Dan lingkungan sekitar. Nah, ya, itu yang kita akan bahas hari ini. Lebih jauh lagi. Di sini, penerapan disiplin yang terlatih baik bukanlah sekedar mengikuti aturan karena takut akan hukuman, melainkan sebuah kesadaran etis yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan. Bukan karena dipaksa, bukan karena takut, tapi karena mengerti dan menghayati ini memang harus saya lakukan. Ya, ini harus saya lakukan apalagi ini bagian dari dhamma gitu. Ya. Ya, sehingga itu meresap ke dalam setiap aspek kehidupan. Dalam misalnya dalam ranah akademik dan profesional. Di dunia pembelajaran dan kerja, Winayoca Susikito itu terwujud dalam bentuk integritas. Ya, terwujud dalam bentuk integritas. Seseorang yang disiplinnya terlatih tidak akan melakukan kecurangan akademik seperti pagliasi atau yang mencontek gitu ya. Bukan karena takut ketahuan, tetapi karena ia menghargai proses pembelajaran diri sendiri. Dalam dunia kerja, ini tercermin pada profesionalisme. Bagaimana seseorang menghargai waktu orang lain dengan datang tepat waktu dan memenuhi komitmen tanpa perlu diawasi secara ketat. Ya, ini pengimplementasian Winayoca Susikito. Ini bagian dari Dhamma, ini bagian dari praktek Dhamma. Nah, dalam ranah akademik dan profesional. Juga dalam pengendalian diri di era digital sekarang ini, dalam konteks modern, disiplin ini sangat relevan dengan cara kita berinteraksi dengan teknologi. Ya, membatasi diri dari konsumsi informasi yang tidak berguna atau menghindari penyebaran berita bohong atau hoax adalah bentuk winaya masa kini. Ya, kita mengerti batasan-batasan itu. Kita mengerti aturan main itu, pengendalian diri itu. Ya, disiplin dalam menggunakan media sosial menunjukkan bahwa seseorang memiliki kendali penuh atas pikiran dan emosinya. Ya, sekali lagi, disiplin dalam menggunakan media sosial menunjukkan bahwa seseorang memiliki kendali penuh atas pikiran dan emosinya, sehingga ia tidak mudah terprovokasi atau terjebak dalam perilaku toksik di dunia maya. Ya, masuk ke dalam pemahaman ini.
Ya, dalam Winayoca Susikito, kita terlatih dalam disiplin dengan baik, termasuk disiplin untuk mengendalikan diri, gitu. Nah, juga kedisiplinan sebagai bentuk rasa hormat. Secara sosial, disiplin yang terlatih mencakup tata krama dan sopan santun, bagaimana kita menempatkan diri di hadapan orang tua, rekan kerja, maupun orang asing adalah cerminan dari didikan yang sempurna, susikito. Terlatih bagaimana bagaimana kita bersikap dalam waktu dan kondisi yang berbeda, gitu. Jadi di sini Dhamma mengajarkan kita sebenarnya untuk tidak cuek. Kita harus mengerti banyak hal. Karena ternyata kita memainkan peran banyak hal juga. Gitu ya. Hal ini akan menciptakan harmoni. Karena ketika setiap individu mampu mendisiplinkan diri untuk tidak melanggar hak orang lain, maka ketertiban masyarakat akan tercipta dengan sendirinya tanpa perlu paksaan fisik. Mengerti dengan baik, yang mampu mendisiplinkan dirinya untuk tidak melanggar hak orang lain. Ya, itulah bagian dari Winayoca Susikito. Lalu disiplin yang seperti apa sih yang harus kita ketahui sebagai umat awam? Apa cuma Pancasila saja, aturan Buddhisnya itu, Bante? Ya, ayo. Apa cuma nggak melanggar sila aja? Ya kan? Kan kita kan taunya umumnya begitu ya. Pancasila Buddhis aja. Nah, di sini dijelaskan lebih jauh, ada dua jenis winaya dalam konteks Winayoca Susikito ini. Yang pertama adalah Agarika Winaya, dan yang kedua Anagarika Winaya. Agarika Winaya, disiplin bagi umat perumah tangga yang mencakup penghindaran dari dasa akusala kamapata atau 10 jalur perbuatan yang tidak bajik. Yang kedua, Anagarika Winaya ini disiplin kebiaraan atau parasamana yang mencakup 4 kemurnian sila atau catu parisudi sila. Ya. Lalu di sini kamapata tidak bajik meliputi dasa akusala kamapata atau 10 perbuatan tidak bajik yang mencakup yang grup pertama, perilaku jasmani tidak bajik, kaya ducarita. Yang pertama, kaya ducarita itu ada 3. Yang pertama, panatipata, membunuh makhluk hidup. Adina dana, mencuri. Kamesumi cacara, berzina. Disebut juga akusala kaya kama. Ini yang harus dihindari. Ini yang termasuk agarika winaya. Ya. Disiplin bagi perumah tangga untuk penghindaran dasa akusala kamapata. Kaya ducarita, perilaku jasmani tidak baik, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila.
Ini yang disebut aku salah kaya kama. Lalu yang kedua, waci ducarita, perilaku ucapan tidak bajik, yaitu yang pertama musawada, berbohong, pisunawaca, ucapan fitnah, perusawaca, ucapan kasar, dan sampapalapa, pembicaraan yang tidak berguna. Yang ini disebut juga sebagai akusala wacikama. Yang kelompok ketiga, mano ducarita, atau perilaku batin atau pikiran yang tidak bajik. Yang pertama, abija, ketamakan, biapada, niat jahat. Yang ketiga, micaditi, pandangan salah. Disebut juga sebagai akusala manokama. Ya, ini adalah yang terkandung dalam dasa akusala kamapata. Ya, mano ducarita, waci ducarita, dan kaya ducarita. Ini yang dijelaskan dalam teks yang berhubungan dengan winayoca susikita. Jadi ini adalah dasarnya. Kita terlatih dalam pengendalian diri, kita terlatih dalam disiplin atau aturan moral yang mengarah ke sana. Ya, menjaga masalahnya pengendalian diri terhadap ketamakan, abija, ya, secara niat jahat, dia pada ataupun micaditi, pandangan salah dari sisi pikiran. Ya, punya pengendalian diri terhadap, ya, musawada, punya pengendalian diri terhadap pisunawaca atau ucapan fitnah, juga ucapan kasar, perusawaca, dan sampapalapa, pembicaraan yang tidak berguna. Kita harus melatih, memiliki pengendalian diri. Lalu, kaya ducarita. Kita juga harus punya pengendalian diri untuk tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, dan tidak berbuat asusila. Itu termasuk kaya ducarita dalam penjelasan dasa akusala kamapatta, ya, yang masuk dalam penjelasan winayo, aturan moral. Ya. Lalu dalam yang berikutnya, anagarika winaya, 4 kemunian sila atau catu parisudi sila. Bagi para biku atau samana, ya patimoka sangwara sila, menjaga dan melaksanakan 227 aturan sila bagi para biku. Yang kedua, indriya sangwara sila, penjagaan 6 pintu indera, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin, agar keadaan tidak bajik tidak muncul. Yang ketiga, ajiwa parisudi sila, kemurnian mata pencaharian melalui cara hidup yang benar. Yang keempat, pacaya sanisita sila, penggunaan 4 kebutuhan pokok, jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan dengan perenungan yang benar. Nah, jadi ini yang terakhir, yang pati sangkayoniso. Nah itu. Kalau mata awam bisa bojanang pati sewami, yang sekarang di RKB terus disetel ketika dana makan. Itu sebenarnya perenungan untuk makan. Doa Buddhis untuk makan. Pati sangkayoniso bojanang pati sewami. Ya. Oke. Itu adalah dasarnya, ya, agarika winaya dan anagarika winaya. Yang berikutnya, agarika winaya, selain kita terlatih atau punya pengendalian diri terhadap
kaya ducarita, waci ducarita, dan mano ducarita. Dan ini bisa diimplementasikan pengendalian diri kita ini atau latihan supaya pikiran kita tetap baik, ucapan kita tetap baik, dan juga tindakan jasmani kita tetap baik dalam aspek Sigala Sutta yang terkandung dalam Sigala Sutta. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab kita lakukan sebagai apa gitu. Sebagai peran apa kita harus lakukan kewajiban dan tanggung jawabannya, kewajiban dan tanggung jawab dengan nilai-nilai punya pengendalian diri terhadap dasa akusala kamapata itu sendiri. Masuknya ke sana. Kita bisa nggak punya disiplin yang terlatih dengan baik dan kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, yang terkandung dalam kewajiban dan tanggung jawab. Nah, sebagai orang tua, kewajiban sebagai orang tua, ya, papa niwarenti, mencegah anak dari kejahatan dengan menjelaskan akibatnya. Yang kedua, kalyane niwesenti, menanamkan kebajikan seperti moralitas. Yang ketiga, sipang sikapenti, mengajarkan keterampilan untuk mencari nafkah. Ya, apapun pendidikannya, buat anak Anda punya keahlian. Ya, sehingga kalian itu menjadi bekal kehidupan dia. Lalu patiru pena darena samyojenti, mengatur pernikahan yang pantas dengan pasangan berkarakter baik. Nah, jangan anak bebas suruh milih pasangannya ya. Ini orang tua harus punya tanggung jawab. Ini jangan, ya udah sama siapa aja deh, boleh deh, terserah. Yang penting dia suka sama anak saya gitu. Anda punya tanggung jawab ini loh. Anda punya beban ini secara Sigala Sutta. Ya. Tapi yang balik lagi, mengatur pernikahan yang pantas dengan pasangan berkarakter baik. Nah, yang sebagai anak, Anda harus minta persetujuan dari orang tua sebelum menikah. Makanya dibilang minta restu. Kalau nggak direstuin, Anda tinggalin harusnya. Ya, itu ada di kewajiban sebagai orang tua. Kira-kira ya. Oke. Lalu samaye dayajang niyadenti, menyerahkan warisan pada waktu yang tepat untuk kehidupan, investasi, dan kebajikan. Lalu kewajiban sebagai anak. Batone barisami, karena dibesarkan orang tua, aku akan menopang mereka. Kicang nesang karisami, mengutamakan urusan orang tua di atas kepentingan pribadi. Kula wangsam tapesami, menjaga kelangsungan keluarga dan tradisi kebajikan. Daya jam pati pajami, berperilaku layak, menerima warisan dengan mengikuti nasihat orang tua. Yang kelima, petanam dakinang anu pada sami, memberikan persembahan kebajikan bagi orang tua yang telah meninggal. Ini adalah disiplin-disiplin
atau kewajiban, hak dan kewajiban dalam peran kita di dalam keluarga, entah sebagai anak ataupun orang tua, yang harus kita latih. Ini adalah bentuk pengendalian diri kita yang harus kita latih dengan semangat dasa aku salah kama pata itu sendiri. Dengan semangat untuk menghindari kaya ducarita, waci ducarita, dan mano ducarita dalam menjalankan disiplin ini, dalam menjalankan kewajiban ini. Ya, ini muatannya. Lalu kewajiban sebagai guru, ya, suwinitang winenti, membimbing dengan baik dalam perilaku yang benar. Dua, sugahitang gahapenti, memastikan pemahaman mendalam dengan contoh-contoh. Saba sipa sutang sama kayino, mengajarkan seluruh pengetahuan dan keterampilan secara menyeluruh. Nah, makanya sebagai guru nih nggak pelit ilmu, kasih semua kalau kalau muridnya doyan gitu, kalau mau dimasukin ya ya maksudnya di terus aja kalau dia masih terima oke gitu. Nah, kasih jangan pelit-pelit gitu ilmunya. Hmm. Kalau sudah waktunya maksudnya gitu. Ya kalau belum waktunya ya nggak bisa juga gitu. Lalu Mita macesu patiya denti, memperkenalkan murid pada sahabat dan relasi yang baik. Disasu paritanang karonti, melindungi murid dengan mempromosikan kualitas mereka. Nah, ini adalah kewajiban dari guru. Ya, 5 ini. Lalu kewajiban murid, utanena, bangkit menyambut, melayani dan menghormati guru. Upata nena, melayani guru dengan tekun. Susu saya, mendengarkan dengan penuh perhatian dan keyakinan. Paricariyaya, melayani dengan hormat dari pagi hingga petang. Waduh, kita pulang-pulang ini kali. Oke, yang kelima, sakacang sipak patigahanena, mempelajari dan mempraktekkan keterampilan dengan penuh hormat. Ya, ini adalah kewajiban murid terhadap guru. Artinya standby ketika gurunya perlu siap. Kira-kira. Lalu yang berikutnya nih, peran sebagai suami. Ya. Sama nanaya, memanggil istri dengan sebutan hormat. Nah, ini mesti sebutan yang pantas gitu ya. Jangan ngebully istrinya gitu. Ya, pokoknya sebutannya yang pantas, panggilan private lah. Apa gitu kan. Makanya memanggil istri dengan sebutan hormat gitu. Yang kedua, anawama, anawama nanaya, tidak merendahkan istri. Yang ketiga, anati cariyaya, setia dan tidak berselingkuh. Isaria wosagena, memberikan wewenang mengelola rumah tangga. Ya, jadi suami-suami nih mesti kasih urusan rumah tuh sama istri, mau diapain juga udah terserah dia dah. Jangan ikut campur pokoknya urusan rumah, pokoknya kasih udah istri. Nah, memberikan wewenang mengelola rumah tangga. Kalau kotor tinggal diomelin aja gitu. Kalau berantakan omelin aja, nggak becus gitu. Ya, memang kodratnya wanita harus mengatur rumah tangga, bagian rumah gitu. Nah, itu jadi memberi wewenang mengelola rumah tangga. Ya. Lalu yang kelima, alan karanu padanena, memberi
pakaian dan perhiasan sesuai kemampuan. Ya, itu adalah kewajiban dari suami. Kewajiban istri. Nih, susang wihita kamanta, mengelola rumah tangga dengan baik. Yang kedua, sanggahita parijana, menghormati keluarga kedua belah pihak, ya pihak istri ataupun pihak suami. Yang ketiga, anati carini, setia kepada suami. Yang keempat, sambatanca anurakati, menjaga harta keluarga. Nah, menjaga harta keluarga. Kayaknya istri harus jago nabung. Hmm. Ya, harus jago ngumpulin uang dari suami. Nah, itu makanya menjaga harta keluarga gitu. Kayaknya diselipin terus, entah kalau suaminya butuh ada gitu. Ya kan? Ini dibilang ada palinya nih. Sambatana sambatanca anurakati. Nah, suami-suami jangan takut. Ini aturan mainnya udah ada ini pokoknya secara Buddhis ya. Kasih aja istri Anda uang sebanyak-banyaknya. Pasti dijagain. Hmm. Ya, oke. Lalu daka analasa, cakap dan rajin dalam semua tugas. Ya, ini adalah disiplin atau pengendalian diri atau kewajiban seorang istri. Ya, ini juga termasuk dalam ya Winayoca Susikito. Lalu kewajiban sahabat dan nena, bermurah hati dan berbagi. Yang kedua, pea wajena, bertutur kata lembut. Yang ketiga, ata cariyaya, bertindak demi kesejahteraan sahabat. Samana tataya, memperlakukan sahabat setara dengan diri sendiri. Awisam wadana, awisam wadana thaya, jujur dan menepati janji. Ya, itu ciri sahabat atau kewajiban sahabat. Ya, nah ini adalah balik lagi kewajiban atau disiplin yang atau pengendalian diri yang harus kita kuasain. Latihan-latihan, aturan moralitas, ya atau etika di dalam masyarakat. Dan kita punya peran itu semua dalam berbagai sisi. Ya, mau sebagai sahabat dalam komunitas, ya kan? Keluar Anda sebagai ya misalnya sahabat dengan lingkungan masyarakat, lalu juga Anda di rumah sebagai anak, di rumah sebagai orang tua, lalu ketemu sebagai guru atau sebagai murid, ya. Jadi kita harus menguasai peran-peran ini dengan baik. Ya. Lalu ciri sahabat yang baik dijelaskan lebih lanjut, melindungi saat lengah, menjaga harta sahabat, menjadi tempat berlindung saat bahaya, tidak meninggalkan dalam kesulitan, menghormati keturunan sahabat. Itu ciri sahabat yang baik. Sahabat yang palsu, hanya datu atau cuma mau mengambil saja, mengambil keuntungan dari temannya. Waci parama, pembual kosong. Anu piya bani, sebagai penjilat. Apaya sahaya, sahabat yang menjerumuskan. Nah, dalam berteman pun, apakah kita sudah memainkan peran sebagai sahabat yang baik? Ya,
Apakah sahabat yang palsu? Kita harus koreksi. Dan sahabat baiknya, apakah ke semua orang, ke semua sahabat, kita menjadi sahabat yang baik? Atau kita menjadi sahabat hanya pada orang-orang yang kita suka saja. Saya jadi sahabat yang baik, sama orang-orang yang saya tidak suka, saya jadi sahabat biasa-biasa saja. Apakah kita memainkan peran itu? Nah, kita harus bisa lihat, ya kan? Bisakah kita menjaga kualitas sebagai sahabat yang baik kepada semua orang, kepada semua sahabat? Nah, atau ya syarat dan ketentuan berlaku. Bisa saya jadi sahabat baik kalau perlu saja. Kalau nggak perlu ya biasa-biasa aja deh gitu. Jadi ahli dalam dua peran. Ya kan, mahir dalam dua peran. Nah, yang itu kita bisa lihat ini. Kita terampil tidak ternyata. Nah, ini acuan kita yang pernah Bante bilang juga. Ya mungkin di satu kondisi kita jadi sahabat baik. Di satu kondisi kita juga menjadi sahabat yang tidak baik. Biasanya kita menjadi sahabat yang tidak baik bagi siapa? Bagi musuh kita. Ya kan, bagi orang-orang yang tidak kita sukai, kita berperan sebagai sahabat yang tidak baik. Karena kita akan terus menjelekkan dia gitu kan. Nah, ternyata kita punya peran itu juga. Kita mahir di sana ternyata. Nah, karena ini cara yang akhirnya kita sadari ini tidak sesuai dengan dhamma. Ya kan, ada kategori-kategori itu. Ya kan, ciri sahabat baik melindungi saat lengah, menjaga harta sahabat, menjadi tempat berlindung saat bahaya, tidak meninggalkan dalam kesulitan, menghormati keturunan sahabat. Kadang kita berpikir, orang kok pada ninggalin saya gitu. Ya kan? Kita pada umumnya menuntut orang lain untuk menjadi sahabat yang baik buat kita. Pada umumnya. Ya, tetapi kita tidak menunjukkan kualitas kita sebagai sahabat yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kebanyakan orang pada umumnya menuntut haknya saja tanpa dia menjaga kualitas kebaikan dia walaupun itu sebagai sahabat. Ya, di sini. Jadi kita berharap ketika kita lagi kesepian atau ketika kita lagi ada masalah kok nggak ada yang datang gitu. Mana yang lain nih saya ditinggalin gitu. Ini yang harus kita bisa lihat. Kita mahir nggak memainkan peran ini ya. Punya disiplin nggak di situ. Dengan begitu kita akan mengerti batasan-batasan yang bagaimana sesuai dengan Winayoca Susikito. Jadi kita tidak bisa merasa paling benar gitu kan. Nah itu. Kita ternyata nggak mahir dalam berbagai dari kita mungkin bisa di satu sisi, tapi kita tidak bisa di sisi yang lain. Tapi banyak orang yang menganggap wah saya paling benar gitu. Nah itulah bentuk kesombongan, tidak menyadari diri, tidak menyadari posisi. Akhirnya Buddha katakan orang bodoh yang menganggap dirinya bijaksana itu sesungguhnya orang bodoh. Ini akan masuk ke sana. Tapi orang bodoh yang mengerti dirinya itu bodoh itu adalah bijaksana. Ya, dengan mempelajari Dhamma ini kita lihat Dhamma begitu luas dan mencakup berbagai aspek. Tapi kita hanya
membacanya dari sudut pandang satu sudut pandang kita saja, gitu. Sehingga banyak yang terjebak sama kemelekatan terhadap pandangan terhadap diri kita sendiri itu. Oke, berikutnya Bante lanjut ini ininya. Sahabat sejati, empat sahabat sejati, Suhada Mita, Upakara, sahabat yang penolong, Samana suka duka, sahabat dalam suka dan duka. Atta kayi, sahabat penasehat bijaksana. Anukampaka, sahabat penuh welas asih. Nah, ini adalah ciri-ciri sahabat yang baik juga. Penuhi syarat-syarat untuk menjadi sahabat yang baik. Kepada siapapun, gitu. Sehingga kita akan masuk dalam kategori kalian namita yang masuk yang sesuai dengan ya winayoca susikito. Oke. Berikutnya lagi nih, aturan-aturan main atau disiplin yang memang harus juga diperhatikan bagi para pemimpin. Ya, bagi para pemimpin, petinggi-petinggi, pejabat, ini harus diperhatikan. Ada aturan main juga, ada disiplin juga yang harus diperhatikan. Ya, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Itu termasuk di dalam dasar Raja Dhamma. 10 kebajikan raja. Yang pertama, ya, seorang pemimpin atau para pemimpin itu harus punya dana atau kedermawanan dengan berbagai sudut pandang, caga, pelepasan. Ya. Lalu sila, moralitas dan etika harus mahir. Lalu paricaga, pengorbanan demi kepentingan umum. Ya, lalu ajawa, kejujuran dan kelurusan. Madawa, kelembutan dan kasih. Tapa, pengendalian diri. Akoda, bebas dari kemarahan. Awihimsa, tanpa kekerasan. Kanti, kesabaran. Dan awirodana, tidak menentang kesejahteraan rakyat. Ini adalah bagian dari disiplin atau pengendalian diri atau nilai-nilai yang para pemimpin harus lakukan yang sesuai dengan Dhamma. Dengan begitu, semuanya akan meningkat, semuanya akan berjalan dengan baik. Ya. Nah, ini adalah balik lagi bagian dari winayoca susikito, winayanya. Ya kan? Ternyata sekali lagi kita memainkan banyak peran dan permainan banyak peran itu mengarahkan kita untuk mahir dalam berbagai kondisi. Makanya Dhamma itu akan masuk ke berbagai aspek kehidupan sekali lagi. Maka kita harus mau membuka wawasan sehingga kita akan mengerti Dhamma itu indah ternyata. Ya, dengan begitu kita akan bisa melihat Dhamma secara komprehensif. Ya, jelas ya secara ini ya. Muatannya banyak sih ini. Semoga ya Anda terima dulu saja deh. Muatan ini kita baru bicara winayo saja gitu kan. Dari berbagai sudut pandang ini belum dikupas semua sebenarnya. Ya. Nah, akhirnya apa yang tadi Bante sebutkan, Anda harus susikito. Anda harus terampil. Anda harus menjadi mahir dalam kewajiban-kewajiban Anda. Ya, kewajiban-kewajiban itu dalam aspek kehidupan itu dengan dasarnya adalah pengendalian diri dari kaya ducarita, waci ducarita, dan mano ducarita. Kalau Anda bisa melakukan ini, hidup Anda aman deh.
perjalanan spiritual Anda akan meningkat dengan pesat. Karena Anda akan terus mengumpulkan kualitas-kualitas baik setiap saat, kapanpun, dimanapun Anda berada. Anda terus menjaga kebaikan Anda. Inilah yang dibilang Yoniso Manasikara. Penjelasan Yoniso Manasikara dalam berbagai aspek kehidupan. Gitu. Ya. Mengapa ini menjadi berkah utama? Bayangkan seorang yang sangat cerdas tetapi tidak memiliki disiplin moral. Kecerdasannya bisa menjadi alat untuk menipu atau merugikan orang lain. Sebaliknya, orang yang disiplinnya terlatih dengan baik akan dipercaya oleh orang lain karena dia punya kredibilitas. Memiliki pikiran yang tenang karena tidak melanggar norma atau melanggar aturan. Lebih mudah mencapai tujuan hidup karena memiliki manajemen diri yang kuat. Disiplin bukanlah beban, melainkan jembatan yang menghubungkan antara cita-cita dan pencapaian. Apalagi kalau Anda ya punya cita-cita, idame punya nibanasa pacayo hotu, ya Anda harus punya disiplin yang kuat untuk itu, untuk mengerahkan semua energi Anda, mengerahkan tindakan Anda melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani, ya dalam satu garis punya winayoca susikito. Kalau tidak, ya tidak mungkin Anda misalnya ke sana gitu kan. Nah ini maknanya ya. Oke, karena tadi kita sudah membahas pentingnya Winayoca Susikito, mari kita lengkapi pemahamannya dengan poin yang selalu menyertai dalam bait yang sama, yaitu si panca, keterampilan. Ya, bahu sacanca si panca Winayoca Susikito. Nah, ini bagaimana keterampilan dan disiplin adalah paket lengkap menuju kesuksesan. Hubungan keterampilan si panca dan disiplin adalah, jika disiplin adalah rem yang menjaga kita agar tidak jatuh ke jalan yang salah, maka keterampilan adalah mesin yang menjalankan hidup kita. Kemandirian ekonomi, misalnya, memiliki keterampilan, baik itu seni, teknologi, pertukangan, atau keahlian profesional lainnya, memastikan kita bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga secara jujur. Lalu keseimbangan karakter. Orang yang mempunyai skill tetapi tidak punya disiplin akan menjadi sombong atau ceroboh. Sebaliknya, orang yang disiplin tapi tidak punya skill akan sulit berkembang secara finansial. Ya, pengabdian dengan keahlian yang terlatih baik, kita bisa membantu orang lain dengan lebih efektif. Ya kan? Makanya kadang kita bilang serahkan saja sama ahlinya gitu. Artinya yang benar-benar mengetahui, sehingga ketika kita bisa bantu orang, itu akan lebih efektif karena memang dia yang lebih paham situasinya, semuanya gitu. Ya, maka kita pun harus mengerti ini gitu. Kalau kita punya keahlian untuk masa pengabdian, kita pun akan dimudahkan. Nah, jadi untuk menerapkan Winayoca Susikito dalam keseharian, ya
kita bisa mencoba metode sederhana ini. Karena penting sekali gitu kan. Disiplin dalam, terlatih dalam disiplin, terlatih. Nah, bagaimana kita akhirnya punya keahlian itu? Ya, pilih satu kebiasaan kecil. Misalnya bangun tepat waktu atau merapikan tempat tidur segera setelah bangun. Bentuk kebiasaan itu dulu dari yang kecil-kecil. Ya, apalagi Anda yang punya anak nih. Jangan biarkan kamar tidurnya berantakan atau kamar tidurnya Anda yang beresin atau si mbaknya yang beresin. Bentuk kebiasaan itu. Bangun tidur yang pertama dilakukan adalah beresin tempat tidur. Rapikan tempat tidurnya. Atau Anda juga, ya, Anda harus bentuk itu juga. Asal jangan bantal di mana, selimut di mana gitu. Ya. Jadi ya, bangun tepat waktu atau merapikan tempat tidur segera setelah bangun. Nah, ini harus dilakukan dengan sadar. Fokus pada proses melatih diri, bukan hanya hasilnya. Jadi ini bentuk disiplin. Ya, kita harus bentuk disiplin ini sehingga yang nantinya itu akan membentuk karakter kita untuk tidak menunda masalah. Jadi kita membereskan hal yang memang perlu dibereskan. Nah, itu karakternya akan ke sana, kebentuk. Disiplin. Ya, disiplin ke sana. Lakukan dengan sadar. Jadi fokus pada proses melatih diri bukan hanya hasilnya. Nah, evaluasi dirinya di akhir hari renungkan apakah tutur kata dan tindakan Anda hari ini sudah selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Ya, ini cara kita untuk melatih diri sehingga kita bisa upgrade. Sesuai enggak, ya kan? Apakah masih istilahnya kekhawatiran saya masih tinggi atau tidak? Keraguan saya masih banyak atau tidak? Ya kan, ketakutan saya masih berkembang atau tidak? Itu saya sudah lebih tenang, saya sudah lebih baik, saya sudah percaya diri. Nah, terus kita bangun itu ya, sesuai dengan kebaikan. Nah, jadi kesuksesan sejati itu tidak dibangun di atas keberuntungan semata, melainkan di atas pondasi disiplin yang kokoh. Vinayoca Susikito mengingatkan kita bahwa kebebasan yang sesungguhnya bukan berarti bebas melakukan apa saja, melainkan bebas dari kendali keinginan rendah dan disiplin diri yang bijaksana. Juga Winayoca Sustikito mengajarkan kita bahwa keberuntungan atau berkah tidak datang dari langit secara ajaib. Berkah muncul ketika mampu menguasai diri sendiri melalui aturan moral yang baik dan pendidikan karakter yang tekun. Dengan disiplin yang terlatih, kita menjadi manusia yang berkualitas, bermartabat, dan bermanfaat bagi semua makhluk. Ya, itu penjelasan dari Winayoca Susikito. Ya, menarik kan? Ya, jadi Dhamma itu bisa masuk ke dalam segala aspek. Nah, penjelasan Winaya Susikito ini sesungguhnya luas sekali. Kalau kita mau telah detailin lagi. Tapi prinsipnya adalah peran yang kita jalankan, kita harus kuasai dengan baik. Jadi kita berperan dalam kehidupan ini bukan sebagai individu saja. Tapi ternyata peran kita tuh bermacam-macam. Dan itu pun ada kewajiban moral kita untuk menguasai itu semua. Ya, jadi di sini Dhamma mengajarkan kita
untuk tidak cuek terhadap lingkungan kita, baik lingkungan pribadi ataupun lingkungan sosial. Sehingga kita mau bisa memainkan peran yang sesuai di mana kita berada dengan baik. Itulah bentuk disiplin. Sehingga dengan begitu kita akan bisa harmonis dimanapun kita berada. Oke, ya demikian penjelasan Bante tentang Winayoca Susikito. Ya, semoga ini bisa menambah pengetahuan Anda sehingga Anda mengerti bagaimana masih banyak latihan yang harus kita lakukan dalam posisi kita di masyarakat pun banyak hal yang harus kita perhatikan ternyata. Dan Anda harus ingat ini adalah bagian dari Dhamma. Ini adalah bagian dari praktek Dhamma sekali lagi. Ketika Anda bisa berperan dengan baik di posisi mana Anda berada di dalam individu ataupun masyarakat sosial, berarti Anda sudah mempraktekkan Dhamma dengan benar ya. Semoga ini bisa menginspirasi Anda untuk menjadi lebih baik lagi dengan mempraktekkan Dhamma dimanapun Anda berada sehingga manfaatnya bisa bertambah untuk kemajuan batin Anda sehingga Anda pun bisa terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.